wawasan kebangsaan dan bela negara. Tentunya teman-teman semua sudah sering mendengar kata tersebut. Namun, bagaimana ya kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Dalam video kali ini, kita akan membahas hal tersebut. Perkenalkan, saya Atin Kurniawati dari IAIN Surakarta, peserta Latsar CPNS Golongan 3 Balai Diklat Keagamaan Semarang, Angkatan 2, Kelompok 3. Teman-teman semua, sebagaimana yang kita ketahui, wawasan kebangsaan adalah konsepsi atau cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Teman-teman semua, bila kita menilik sejarah bangsa Indonesia, bangsa ini telah melewati sebuah perjalanan panjang menuju kemerdekaan. Bangsa ini juga dianugerahi Tuhan dengan kepulauan yang sangat luas, dengan beragam budaya, sehingga kita harus memiliki wawasan kebangsaan dan juga sikap bela negara dalam rangka mempertahankan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan itu dengan optimal. Berikut ini adalah beberapa hal yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Ini bisa kita lakukan dengan menjalankan agama dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan agama yang diyakini masing-masing. Yang kedua adalah setia pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan juga ikut serta aktif dalam demokrasi. Ini bisa kita terapkan dengan cara tidak terlibat dalam paham-paham radikal dan ekstremis yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Dalam hal demokrasi, tentunya kita harus berpartisipasi aktif dalam pemilu. Selanjutnya, kita juga bisa menjalankan peran sebagai ASN dengan sungguh-sungguh, yakni dengan menjadi pelayan publik, dengan menjadi pemersatu bangsa, dan juga dengan menerapkan kebijakan pemerintah dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, kita bekerja sama tanpa memandang perbedaan agama, suku, bahasa, dan organisasi. Kita hendaknya bisa selalu bergaul dengan wajar dengan orang lain tanpa membedakan apa agamanya, apa sukunya, maupun apa organisasinya. Kita harus memiliki sikap tegang rasa dalam berinteraksi sehingga terwujud suatu persatuan dan juga kita tidak mudah dipecah belah. Selanjutnya, kita juga bisa memupuk rasa bela negara dengan memperingati hari bersejarah. Di Indonesia sendiri, kita memiliki beberapa hari yang kita peringati setiap tahun, yang merupakan tonggak-tonggak sejarah lahirnya bangsa Indonesia. Misalnya, kita perlu memperingati Hari Sumpah Pemuda, yakni di mana para pemuda menyadari pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa ini. Kita juga setiap tahun memperingati Hari Kebangkitan Nasional, yakni mulai munculnya organisasi-organisasi yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Selain itu, kita juga memperingati hari lahirnya Pancasila yang merupakan falsafah hidup bangsa Indonesia, dan juga hari kemerdekaan yakni pada tanggal 17 Agustus. Dengan memperingati hari-hari itu, kita akan bisa mengenang para pahlawan, usaha mereka, dan juga tekad mereka yang tentunya terus kita teladani untuk senantiasa mengisi kemerdekaan dengan sebaik-baiknya. Kita juga bisa bersiap dalam bela negara dengan menjaga kesehatan badan. Kesehatan merupakan aset yang sangat penting bagi kita untuk bisa menjalankan peran dengan sebaik-baiknya. Apapun peran kita, baik itu sebagai ASN, sebagai dokter, sebagai pelajar, kita membutuhkan tubuh yang prima untuk bisa beraktivitas dengan baik. Itu bisa kita lakukan dengan menjaga asupan kita, dengan berolahraga yang teratur, dan juga menjaga pikiran positif. Selanjutnya, di masa medsos atau media sosial sekarang ini, berita-berita palsu ataupun bohong sangat mudah sekali tersebar. Maka dari itu, kita perlu untuk menolak berita hoax yang bisa memecah persatuan bangsa. Saat ini banyak sekali tersebar berita-berita hoax di media sosial yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Hal ini bisa menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat, yang
yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan perpecahan. Misalnya saat ini bangsa kita sedang dilanda wabah COVID-19. Di satu sisi, para nakes berjuang dengan sangat keras untuk bisa menolong para pasien, namun di sisi lain, banyak orang yang masih terpengaruh hoax dan menganggap pandemi ini adalah sebuah konspirasi semata. Hal ini tentu akan menghambat penanggulangan COVID-19 di negara ini dan juga berpotensi memecah belah masyarakat antara yang percaya dan yang tidak percaya akan adanya COVID-19. Selanjutnya, kita juga bisa melakukan bela negara dengan mengutamakan produksi dalam negeri. Negeri ini memiliki potensi yang sangat besar di bidang ekonomi, maka mari kita mengutamakan membeli produk dalam negeri dan juga kita juga bisa dengan cara membeli produk-produk tetangga kita maupun produk UMKM. Itu akan lebih bisa memberikan peran dalam menjaga ketahanan ekonomi, terutama di masa pandemi yang serba tidak pasti sekarang ini. Baik teman-teman, itulah beberapa hal yang bisa kita terapkan dalam rangka menerapkan wawasan kebangsaan dan bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat.